Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemuda beruntung, tinggal serumah dengan teman adik yang cantik. Lebaran tahun ini terasa berbeda bagi Putri. Tak ada lagi gegap gempita masa kecil, tak ada degup menanti baju baru atau riuh suara sanak saudara. Ia hanya duduk di teras rumah nenek, mengenakan daster lusuh, menatap kosong anak-anak kecil yang berlari sambil menghitung recehan dari para tetangga. Hingga suara ceria memanggil namanya. "Dek Putri." Ia menoleh. Sosok yang berdiri di depan pagar rumah nenek itu membuatnya tercekat sejenak. Mita, teman masa kecilnya, tersenyum lebar. Rambutnya diikat rapi, mengenakan kemeja putih bersih dan celana jeans. Wajahnya bersih, percaya diri. Jelas sekali ia sudah lama hidup di kota. "Masih di sini aja, Put?" Putri tertawa kaku. "Iya, lagi nganggur. Nunggu panggilan kerja yang gak datang-datang." Mereka berpelukan sebentar. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali bertemu. Dulu, Mita pindah ke kota ikut budenya, katanya ingin kerja. Kini, Mita sudah punya konter ponsel sendiri. "Kamu tinggal di mana sekarang, Mite?" "Di kota. Rumah sendiri, bareng kakakku." Put, aku butuh karyawan nih. Konter lagi rame. Mau nggak ikut ke kota? Kerja di sana? Tinggal di rumahku juga nggak apa-apa. Gajinya nggak besar, tapi cukup buat awal. Kamu nggak perlu bayar kos." Putri terdiam sejenak, seolah belum percaya tawaran itu nyata. Tapi matanya langsung berbinar. Mau banget." Mita tertawa. "Masih manja aja kamu. Besok sore aku balik ke kota. Siapin barang-barangmu, ya." Malam itu Putri sulit tidur. Bukan karena khawatir pada pekerjaannya nanti, tapi karena pikirannya dipenuhi bayangan tentang hidup baru. Tinggal di kota, tinggal di rumah Mita. Dan, seperti apa kakaknya itu, pagi harinya, Putri membereskan baju. Tak banyak yang dibawa, hanya beberapa kaos, celana pendek, dan daster. Sore hari, mereka berangkat berboncengan motor, melintasi jalanan panjang, berbincang seperti anak-anak lagi. Bedanya, kini mereka telah dewasa. "Oh iya, nanti di rumah ada kakakku, namanya Bayu," kata Mita saat perjalanan. Putri hanya mengangguk, lalu tergelak saat Mita menambahkan, dia agak genit. "Jangan diladenin, ya, dasarnya playboy." "Siapa tahu cocok," celetuk Putri sembari bercanda. "Jangan aneh-aneh. Dia udah tunangan," ujar Mita, separuh serius. Setibanya di kota, Putri terkesima. Rumah Mita cukup besar, letaknya persis di pinggir jalan dan hanya beberapa langkah dari konter. Dindingnya berwarna putih abu-abu, bersih dan adem. "Rumahnya enak banget," gumam Putri sambil melepas helm. "Ya, lumayan. Tapi yang paling enak itu kamarnya," jawab Mita sambil mengetuk pintu depan. "Pei, bukain dong." Pintu terbuka. Seorang pria muncul. Tinggi, berkulit sawo matang, rambutnya pendek dan rapi. Ia mengenakan kaos hitam tipis yang melekat di tubuh tegapnya. Matanya tajam, tapi senyumnya santai. Putri terdiam. Pria itu terlalu tampan untuk langsung diabaikan. "Ini kakakku, Bayu," kata Mita. Kenalin, ini Putri, teman SD-ku." Bayu menatap Putri sambil mengulum senyum. "Oh, ini Putri? Wah, udah gede, ya." Suaranya tenang, dalam, dan entah kenapa membuat Putri sulit berpaling. Mita buru-buru mendorongnya masuk. "Udah, jangan diliatin terus, kayak sate. Putri capek tadi, jalan jauh." Bayu tertawa pelan. "Rumah ini rumah kamu juga sekarang, Put," ucapnya ramah. Malam itu Putri tidur sekamar dengan Mita. Sambil selonjoran di ranjang king size, mereka ngobrol ringan. Saat nama Bayu terucap, Putri berkata pelan, "Bayu ganteng juga, ya?" Mita langsung menoleh. "Duh, mulai. Put, dia udah tunangan. Jangan main api."
Aku cuma bilang ganteng, bukan ngajak kawin, sahut Putri, mengangkat kedua tangan. Mereka tertawa. Tapi malam itu, Putri tidur dengan senyum yang tak bisa ia sembunyikan. Hari-hari berikutnya, Putri mulai membantu di konter. Ia belajar mencatat stok, melayani pelanggan, bahkan ikut mengelap etalase. Mita mengurus kasir, sementara Bayu sibuk bolak-balik mengurus kiriman dan stok barang. Setiap kali Bayu lewat, selalu ada lirikan, senyuman, atau basa-basi tak penting yang terasa terlalu sering. "Put, kamu pakai parfum apa sih?" tanya Bayu suatu hari. "Kenapa nanya?" "Wangi banget. Pas kamu lewat tadi, kakak sampai ngira ada iklan sabun jalan sendiri." Putri tertawa. "Cuma parfum murah. Tapi efeknya mahal," sahut Bayu, menggoda. Kata-kata itu seperti desiran yang menetap di kepala Putri berjam-jam setelahnya. Ia tahu ia harus menjaga jarak. Tapi sulit, jika tiap pagi melihat Bayu keluar kamar hanya mengenakan handuk. Sulit, jika tiap malam harus menghindari pikiran-pikiran yang tak seharusnya tumbuh. Dan ia mulai sadar, mungkin Bayu juga merasakan hal yang sama. Hari itu, rumah sepi. Mita sedang keluar kota. Hanya ada Putri dan Bayu. Putri masak mie instan, nonton TV, lalu duduk santai di ruang tengah. Bayu keluar dari kamar, mengenakan kaos putih tipis, duduk di sebelahnya. Jarak mereka hanya beberapa sentimeter. "Sendirian, ya?" gumam Bayu, suaranya pelan. Putri tersenyum. "Iya." "Bahaya, ya?" "Yang bahaya tuh, kalau yang nemenin otaknya nggak beres," jawab Bayu, menatap dalam. Putri hanya terkekeh kecil. Tapi tatapan Bayu tak bergeming. Tangannya menyentuh rambutnya, lalu bahunya. Dan sore itu, segalanya mulai berubah. Putri hanya melirik sekilas saat Bayu tiba-tiba masuk ke kamar tanpa mengetuk. Ada getaran aneh di dadanya, campuran antara gugup dan penasaran. Siang itu lengang, rumah terasa sunyi, dan awalnya dia hanya ingin tidur siang. Tapi kehadiran Bayu mengubah segalanya. Bayu duduk di tepi ranjang, matanya menatap tajam namun bibirnya tetap tersenyum santai. "Nggak dikunci, berarti boleh dong aku masuk," ujarnya enteng. Putri hanya memainkan ujung bantal, gugup. Kamar itu memang kamar tamu, siapapun boleh masuk, pikirnya. Tapi yang terjadi selanjutnya bukan sekadar duduk atau obrolan ringan. Bayu mendekat, duduk di sampingnya. "Kalau yang masuk niatnya bukan cuma duduk, boleh?" tanyanya setengah berbisik. Putri tak menjawab, tapi dia juga tidak menolak. Dan siang itu menjadi awal dari hubungan yang tak bisa lagi mereka kendalikan. Tubuh mereka saling mencari, kata-kata Bayu berbisik lembut di telinganya, dan Putri tak mampu melawan. Semuanya terjadi tanpa rencana, tanpa komando, namun terasa begitu mengalir. Setelah itu, tak banyak yang diucapkan. Tapi sorot mata Bayu berubah. Lebih santai, lebih percaya diri, seolah ia memiliki kuasa atas situasi. Putri mencoba melanjutkan hari seperti biasa. Ia mandi, mengenakan pakaian pinjaman Mita, lalu keluar dari kamar. Bayu hanya tersenyum tipis. "Besok masakin aku lagi, ya?" Putri menjawab pendek. "Lihat aja nanti." Tapi dalam hatinya ia tahu, tak ada lagi yang bisa kembali seperti semula. Mereka mulai hidup dalam dua dunia. Di siang hari, Putri berusaha bersikap biasa, pura-pura polos di depan Mita. Tapi malam hari, Bayu selalu datang. Kadang hanya duduk di tepi ranjangnya, menunggunya pura-pura tidur, kadang datang hanya untuk menyentuh rambutnya dan berbisik, "Aku kangen kamu." Hubungan mereka menjadi rahasia yang manis sekaligus menyakitkan. Namun, semua yang disembunyikan pasti akan terbuka juga. Suatu sore, setelah belanja ke minimarket, Putri berjalan melewati kamar Bayu dan mendengar suara-suara aneh. Dari celah pintu yang tak tertutup rapat, ia melihat pemandangan yang membuat darahnya membeku. Bayu bersama seorang perempuan, Anita, tunangannya. Mereka begitu dekat, berpelukan, berciuman. Di kamar yang sama, di waktu yang hampir bersamaan dengan malam-malam yang ia habiskan bersama Putri.
Putri melangkah mundur, perlahan. Tak ingin menangis, tapi sesak menyesakkan dadanya. Ia merasa kotor, merasa bodoh. Dulu, ia pikir dirinya cukup pintar untuk bermain di belakang Mita. Tapi kenyataannya, ia bukan siapa-siapa bagi Bayu. Hanya satu dari sekian banyak. Beberapa hari ia mencoba menjauh. Menghindar dari Bayu, mengunci kamar lebih awal, sibuk membantu di konter. Tapi Bayu tak menyerah. Suatu malam, ia muncul di pintu kamar. Masih marah, ya? Tanyanya lembut. Putri hanya memeluk guling, berpura-pura tidur. Esok paginya, ia menemukan secangkir teh manis dan roti panggang di meja, dengan secari kertas kecil. Maaf ya, aku keterusan waktu itu. Tapi yang spesial cuma kamu, Put. Dan lagi-lagi, Putri luluh. Segala yang terlarang itu pun terus berlanjut. Mereka pandai menjaga peran. Di siang hari, tampak seperti rekan kerja biasa. Tapi di malam hari, jadi sepasang yang tak diakui siapapun. Kadang mereka makan bersama, menonton film, atau hanya berpelukan dalam gelap. Namun rahasia tak pernah bisa disembunyikan selamanya. Hari itu, konter sepi. Mita berada di bawah, menunggu orderan. Putri naik ke atas, ingin ke toilet. Bayu menyusul. Cepat, Put, aku kangen. Bisiknya sambil menarik tangan Putri menuju kamar mandi atas yang jarang dipakai. Putri sempat ragu, tapi seperti biasa, keraguannya kalah oleh rasa. Namun, baru beberapa menit, pintu kamar mandi digedor keras. Suara Mita terdengar lantang. Putri, Bayu, kalian di dalam? Keduanya langsung membeku. Bayu diam, Putri panik. Suara langkah, suara air, dan kepanikan yang tak bisa lagi ditutupi. Mereka keluar perlahan, pakaian kusut, rambut basah, dan hati yang porak-poranda. Segala hal yang sembunyi, akhirnya terbuka juga. Mita berdiri di depan pintu kamar mandi, matanya merah, tangannya gemetar. Ia tidak langsung marah, tidak langsung berteriak. Hanya saja, ia menatap mereka bergantian, tatapan yang begitu tajam dan penuh kebingungan. Gila kalian berdua ini, ucapnya dengan suara pelan, namun penuh makna. Selama ini, mereka berdua berhasil menyembunyikan semuanya dengan begitu sempurna. Bayu hanya diam, tak berusaha menjelaskan apapun. Mita menatapnya sekali lagi, mengucapkan kata-kata dingin, "Kamu emang cowok nggak benar, Mas." Setelah itu, ia berjalan pergi tanpa menoleh, tak memberi kesempatan untuk penjelasan lebih lanjut. Sore itu, rumah terasa asing. Mita diam, tidak makan bersama, tidak berbicara dengan siapapun. Setiap kali mereka bertemu di dapur, ia hanya lewat tanpa melihat mereka, seolah mereka tidak ada. Bayu juga tak banyak bicara. Ia bilang akan berbicara pada Mita, tapi malam-malam berikutnya, hanya ada keheningan yang terasa semakin membekap. Putri merasa begitu kosong, seolah semua yang dia rasakan selama ini berubah menjadi beban yang berat, sesak. Ia sempat mengetuk kamar Mita dan meminta maaf, tapi tidak ada jawaban. Besoknya pun sama. Ia mulai sadar bahwa bukan hanya hubungan dengan Mita yang rusak, tetapi juga kepercayaan yang pernah ada di rumah itu. Beberapa hari berlalu. Pagi itu, saat mereka makan bersama di konter, Mita duduk di depan Putri, sedangkan ia duduk di pojokan. Suasana hening, hanya terdengar suara sendok yang beradu dengan piring, serta kipas angin yang berputar dengan setengah hati. Tiba-tiba, Mita berbicara, nada suaranya lembut, namun penuh sindiran. Put, enak ya makan di tempat orang, tidur di tempat orang, terus ngerampas juga yang punya rumah." Senyumnya tipis, tetapi Putri tahu itu bukan candaan. Ia hanya bisa menundukkan kepala, tak mampu membalas, tak bisa melawan. Beberapa menit kemudian, saat Putri tengah makan, kuahnya tumpah mengenai baju. Mita pun menyuruhnya mengganti baju. Nada suaranya manis, namun matanya menyindir. Putri merasa seperti disayat-sayat. Ia buru-buru mengangkat piring dan naik ke atas. Rasanya ingin menangis, namun air mata itu seakan capek,
enggan keluar. Setibanya di kamarnya, Putri melepaskan bajunya yang lengket, namun tiba-tiba terdengar suara dari kamar sebelah. Tawa kecil seorang wanita, kemudian bisikan nafas yang jelas milik Bayu. Tanpa sadar, Putri berjalan pelan menuju kamar Bayu, dan dari celah pintu yang sedikit terbuka, ia melihat Bayu bersama Anita, berpelukan, bibir mereka tak terpisahkan. Tubuh Putri tiba-tiba beku, matanya panas, namun tubuhnya tidak bisa bergerak. Perlahan, ia mundur dan menutup pintu kamarnya, lalu duduk di lantai, sambil menahan napas. "Bodoh," bisiknya, "selama ini aku pikir aku istimewa, aku pikir dia milih aku, ternyata aku cuma tambahan selingkuhan." Malam itu, Putri mencoba tidur dengan earphone di telinga, volume penuh, namun tetap tidak bisa tidur. Pikirannya berputar-putar, tentang Mita, tentang Bayu, tentang dirinya sendiri. Ia akhirnya sadar, bahwa selama ini ia bukan korban, hanya seorang wanita yang terlalu mudah dibohongi, terlalu cepat percaya, dan terlalu patuh. Besoknya, Putri memutuskan untuk melangkah keluar dari semua ini. Ia tahu, ia harus menyelamatkan dirinya sendiri sebelum semuanya semakin hancur. Subuh itu, ia bangun lebih awal. Tidak ada suara ayam, hanya keheningan yang menekan dada. Ia melihat koper kecil di samping ranjang, berisi barang-barang seadanya. Tanpa banyak berpikir, ia keluar dari kamar dan berjalan pelan-pelan melewati Bayu yang masih tidur. Tidak ada surat, tidak ada pesan. Ia tidak ingin berbuat lebih, karena Bayu bukan siapa-siapanya. Ketika ia turun ke dapur, Mita sedang duduk sambil ngopi. Bajunya masih daster, rambutnya dikuncir asal. Saat melihat Putri membawa koper, Mita hanya mengangkat alis, lalu berkata, "Pagi-pagi udah mau kabur, hebat juga." Putri diam, menahan tangis. Mita melanjutkan dengan senyum tipis dan mata yang tajam, "Bosen ya rumah ini? Nggak seseru kamar Bayu." Putri hanya bisa mengangguk, menarik koper dan melangkah keluar. Di luar, di pinggir jalan, air matanya akhirnya jatuh. Kali ini, ia tidak marah pada siapapun, hanya pada dirinya sendiri. Mengapa dulu ia tidak berpikir lebih panjang? Ia memutuskan untuk kembali ke kampung halaman, mencari pekerjaan yang lebih tenang. Nenek menyambutnya dengan senyuman, tanpa bertanya banyak. Mungkin nenek bisa melihat kelelahan di matanya. Beberapa hari kemudian, Putri mulai mencari lowongan pekerjaan. Merasa lebih baik meskipun gajinya pas-pasan, yang penting jauh dari Bayu, jauh dari Mita, dan jauh dari dirinya yang dulu. Malam-malam yang sepi di kampung memberinya banyak waktu untuk merenung. Ia menyadari bahwa untuk sembuh, ia harus keluar dari sumber luka itu. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.